saja kajian singkat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, muslimin dan muslimat, jemaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Wasiat kita pada pertemuan kali ini mentadaburi Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala a'asjudu liman khalaqta tina. Dan ketika kami berfirman, kami berkata kepada para malaikat. Malaikat di sini maksudnya seluruh malaikat yang berada di surga Allah, karena dia jamak. Usjudu li Adam fasajadu, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, lalu seluruh para malaikat tadi sujud, karena Allah yang memerintahkan kepada seluruh para malaikat sujudlah kepada Adam, maka sujud semuanya tanpa terkecuali, illa iblis, kecuali yang tidak mau sujud itu adalah iblis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat apakah iblis ini bagian dari malaikat atau iblis itu unsurnya berbeda dengan malaikat. Sementara ulama ada yang menyebutkan bahwa iblis itu bagian dari malaikat, karena keseluruhan di dalam surga itu disuruh sujud. Maka malaikat menurut sementara ulama ini adalah bagian pula dari iblis, iblis bagian dari malaikat. Tetapi sementara ulama lain menyebutkan bahwa iblis itu bukanlah dari malaikat, karena unsurnya beda. Malaikat diciptakan dari nur, sementara iblis diciptakan dari api. Anak keturunan dari iblis adalah jin. Anak keturunan dari Nabi Adam adalah manusia. Nah, perdebatan ini terjadi ketika menafsirkan kalimat al-mustasna illah. Fasajadu, maka sujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis. Kalau al-mustasna ini bagian dari al-mustasna muttasil, berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Misalnya begini Bapak Ibu, seluruh yang ada di dalam masjid mendengarkan pengajian, kecuali satu orang saja yang tidak mendengarkan. Yang tidak mendengarkan itu adalah bagian daripada orang yang berada dalam masjid. Makanya disebut al-mustasna ittisal, yang mengatakan bahwa iblis bagian dari malaikat. Tapi ada ulama yang menyebutkan al-mustasna di sini adalah al-mustasna munqati'. Dia terputus, disandarkan kepada kalimat sebelumnya. Misalnya di dalam lokal, seluruh anak-anak berada di dalam lokalnya, kecuali yang keluar ada satu orang yang keluar itu adalah guru. Jadi guru itu bukanlah dari bagian dari murid-muridnya. Nah, di sini disebut antara unsur Nabi Adam alaihi salam dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan jin tadi itu berbeda. Jadi iblis
unsurnya berbeda dari malaikat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat ini, iblis ini punya alasan mengapa mereka tidak mau sujud pada Adam. Asjudu liman khalaqta tinan. Apakah aku akan bersujud kepada orang yang diciptakan daripada tanah? Karena iblis itu merasa bahwa unsur dia diciptakan daripada api tadi itu lebih mulia daripada unsur tanah. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sifat yang dimiliki oleh iblis itu sifat yang terlarang, dan bahkan ada manusia yang memiliki sifat ini, mengaku bahwa yang paling mulia adalah dirinya. Pada ayat lain disebutkan ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang berkeyakinan dia saja yang paling benar, yang paling hebat, yang paling pintar, sementara orang selainnya adalah orang bodoh, orang yang tidak berada pada jalan kebenaran, maka sifat yang ada pada dirinya adalah sifat iblis. Jadi nyo saja yang mana yang selain dari nyo itu salah. Yang hebat nyo, selain dari nyo adalah orang bodoh. Itu sifat yang dimiliki oleh iblis. Nah, dalam paham-paham keagamaan kita tidak boleh seperti itu. Kalau ada sebuah pendapat, bisa jadi kita benar, bisa salah. Pendapat orang bisa salah, bisa benar. Tapi satu-satu kebenaran adalah pendapatnya. Inilah yang disebut dengan sifatnya iblis. Karena iblis adalah orang yang meyakini bahwa dirinya saja yang paling benar. Disinilah yang kemudian muncullah sifat kesombongan yang disebut dengan aba wastakbar. Aba itu kan menolak bahwa iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Menolak keras itu disebut aba. Aba itu juga maknanya adalah sebuah keengganan, menolak. Lu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang aba. Aba ku malih enggan. Karena mungkin orang bisa masuk surga kalau orang pemalih. Disuruh atau merajuan, dilarang atau merangkian. Mungkin itu bisa masuk surga karena apa sifatnya. Nah, sifat yang paling berbahaya itu yang kemudian muncul adalah wastakbar. Sombong istakbar ini Pak Ibu bukan sombong biasa. Ada orang yang sombong kepada dirinya, tapi ada satu lagi sombong. Di samping dia sombong kepada dirinya, dia merendahkan orang lain. Justru itulah sifat iblis tadi, bukan sekedar sombong biasa. Dia sombong terhadap dirinya, kemudian dia merendahkan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, istakbar ini adalah kesombongan murakab namanya. Orang-orang yang memiliki sifat sombong, maka tidak akan mungkin dia akan masuk ke dalam surga Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min dzikrin, rawahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang ada sifat sombong pada dirinya, pada jiwanya, meskipun kesombongan yang dimilikinya itu adalah sebesar biji sar. Karena sifat sombongnya adalah sifat iblis. Iblis saja diusir dari surga Allah. Mana mungkin orang-orang yang sombong berada di luar surga akan dimasukkan ke dalam surga Allah kalau dia sombong. Sombong itu kan merasa diri pintar, merasa diri hebat, merasa awak yang berkuasa, merasa awak yang kayu dan sebagainya. Di situ kan munculnya dari sifat iblis yang kemudian menjelma juga kepada sifat-sifat manusia-manusia yang hari demi hari kita lihat.